Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reviana Faradila dari kelas 10 MIPA 4. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi geografi yang berjudul Teori Pergeseran Benua. Berikut adalah beberapa teori yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah teori apungan dan pergeseran benua, teori pemekaran dasar samudera atau yang biasa disebut sea floor spreading, dan teori tektonik lempeng. Yang pertama ada teori apungan dan pergeseran benua. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Wegener pada tahun 1912. Beliau mengatakan bahwasannya benua berasal dari suatu massa daratan atau yang biasa disebut Pangea yang dikelilingi lautan atau Tethys. Di dalam lautan itu terdapat batuan-batuan yang mengapung di atas batuan dengan massa yang lebih besar lainnya. Jadi seperti ada batuan-batuan yang mengapung di atas batuan dengan massa yang lebih besar. Dalam sistem internasional, teori-teori yang membahas batuan-batuan tersebut dinamakan Continental Drift Theory. Continental Drift Theory diawali dengan suatu massa daratan atau Pangea yang lama-kelamaan bergerak ke arah barat dan utara. Lalu, pada saat 200 juta tahun yang lalu, Pangea terbagi menjadi dua benua, yaitu Gondwana di arah selatan dan Laurasia di utara. Hingga pada 135 juta tahun yang lalu, terbentuklah benua yang kita kenal saat ini. Akan tetapi, yang sangat disayangkan adalah teori ini semakin lama semakin lemah, karena hanya bisa menjelaskan hipotesis pergeseran benua tanpa bisa menjelaskan kenapa dunia ini bisa bergeser. Namun, Wegener memiliki bukti terkait fakta-fakta yang ada saat ini. Berikut adalah bukti-buktinya. Yang pertama, adanya kemiripan garis pantai. Contohnya adalah bentuk benua Amerika Selatan dan Afrika. Bila keduanya disatukan, maka akan terlihat seperti potongan puzzle yang membentuk sebuah daratan luas. Selanjutnya adalah struktur dan tipe batuan yang sama. Di Amerika Serikat, ada pegunungan Appalachia yang membentang hingga pantai timur, lalu kemudian muncul pegunungan yang memiliki struktur dan tipe batuan yang sama di Irlandia. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa Amerika Serikat dan Irlandia dulunya merupakan satu kesatuan. Lalu ada paleontologi. Ditemukannya fosil purba yang sama di bagian timur Amerika Selatan dan pantai barat Afrika. Lalu adanya pergeseran. Contohnya adalah Greenland yang terlihat menjauhi benua Eropa dan mendekati benua Amerika Utara, serta pegunungan Himalaya. Karena kedua benua saling mendekat, maka terbentuk suatu pegunungan yang menjadi kumpulan gunung-gunung tertinggi di dunia. Teori yang kedua adalah pemekaran dasar samudra atau sea floor spreading oleh Harry Hess pada tahun 1962. Harry Hess mengatakan bahwasannya benua tidak mengapung, tapi menempel di dasar samudra. Benua bergerak karena arus konveksi dari inti bumi yang sangat panas pada astenosfer. Kerak samudra dan kerak benua mengalami pergesekan secara sesar, divergen, dan konvergen. Karena bentuknya patahan-patahan terbuka, jadinya proses arus konveksi tersebut mendingin dan membentuk kerak baru. Selanjutnya teori tektonik lempeng oleh Jason Morgan tahun 1987. Teori ini merupakan penggabungan dari kedua teori sebelumnya. Benua yang mengalami pergerakan ada beberapa bagian, yaitu kerak bumi dan mantel bumi. Kerak bumi terdiri dari kerak samudra dan kerak benua, sedangkan mantel bumi terdiri dari litosfer dan astenosfer. Litosfer merupakan transisi dari kerak bumi dan mantel bumi, sifatnya dingin dan kaku, sedangkan astenosfer sifatnya panas dan lentur. Pergerakan kerak bumi dan mantel bumi dinamakan lempeng, seolah-olah bergerak mengapung di astenosfer yang panas dan kental. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.